sampai sekarang masih tinggal di rumah mama ya masih ya? Sekarang saya tinggal sama mama sama adik di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan? Adiknya berapa tahun? Adik sekarang umur 32 tahun. 32 tahun. Nah, saya dengar katanya adiknya juga sempat dianiaya sama suami ya? Iya, Betul? betul. Itu kenapa? Waktu itu kan adik kan lagi nonton TV. Karena suami saya merasa terganggu, terus suami saya marah-marah, kemudian nendang. Ditendang? Firman, kecilin suaranya, berisik tahu. Firman! Hei! Sini rapornya. Lo nggak berguna. Bukannya cari kerja lo malah di rumah aja. Pusing gua ngeliatnya. Astagfirullahaladzim, Mas Tony. Kenapa Firman kamu tendang, Mas? Enggak dong, Mas. Lihat nih adik lo nih, nggak berguna. Bisanya cuma lihat TV aja. Gua pusing. Berisik tahu. Gua mesti istirahat. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu kan tahu Firman ini anaknya nggak normal. Nggak sama kayak anak yang lain, Mas. Lo nggak usah belain adik lo ya. Ya dia males begitu mereka nih. Jaga mulut kamu ya. Kalian sama aja. Terus kemudian sampai sakit Iya, katanya? sampai sakit-sakitan. Sakitnya seperti apa? Ya maaf ya, Mas Farid, Pak Ustadz. Itu dia ditendang kemaluannya. Laki-laki perempuan adiknya laki-laki? Laki, sampai sekarang sakit, makanya saya itu ya sedih banget. Iya. Bu Evi nggak sempat laporan gitu? Kalau menurut saya sih ini udah masuk kekerasan nih. Ya saya Sempat lapor ke polisi saya nggak? mau lapor ke polisi, tapi saya takut sama keluarganya dia. Kenapa memang keluarganya dia? Ya keluarganya dia kan istilah kata juga kasar, galak. Ya, oh. Terus ya memang gini Mas Farid ya, inilah yang saya kira pentingnya seorang suami atau seorang laki-laki menahan diri. Jadi ketika orang pernikahan itu harus diingat, ketika sudah menikah itu bukan ia sedang meminang persaudaraan hanya istrinya sama dia saja, tetapi menggabungkan dua keluarga. Adiknya Mbak Evi dia terima, adiknya suaminya juga Mbak Evi terima, jadi saling menerima. Itulah bagian dari mengkawinkan keluarga besar. Jadi ketika orang itu pernikahan maka sedang mengkawinkan dua keluarga besar dalam jaringan bersilaturahim. Namanya saja silaturahim, itu kan membangun tali kasih sayang, orang saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong. Apalagi kalau tadi saya kira ini sudah tindakan yang keterlaluan. Hanya karena adiknya menonton TV kemudian kasar, kan tidak sepatutnya. Kan cukup saja, maaf Dek, matikan TV-nya, abang lagi mau istirahat, abang baru mulai kerja. Kan seharusnya seperti itu. Apalagi kemudian sampai sakit. Ini pertama, dari segi undang-undang negara melanggar dia. Dari undang-undang agama, ya tentu dia ini sangat dicela sekali. Karena berlaku kasar kepada adiknya. Dan itu kan berarti sama dengan menyakiti istrinya. Inilah saya kira dalam berumah tangga, pentingnya keikhlasan diri, menahan diri. Ketika emosi kita meluap, Al-Quran membimbing walka dini nalgoyo, tahan amarah, jangan sampai meletup supaya tidak menimbulkan kezaliman dan dosa. Bu Evi nggak bilang sama keluarganya perlakuan suami Bu Evi? Setelah itu saya bilang sama mama. Sama mamanya Bu Evi? Ya mama ya juga nggak berani karena kan keluarganya dia juga galak, kasar. Oke, artinya hubungan antar keluarga itu nggak baik juga. Bu Evi sendiri sama keluarganya dia baik hubungannya? Kurang baik. Kurang baik. Karena keluarganya dia gara-gara suami saya ya ikutan menghina saya sama mama. Ya Allah. Gitu. Jadi seperti tadi Pak Ustadz bilang ya harusnya dua antar keluarga ini yang menikah ini menjembatani hubungan makin lebih baik lagi, tapi justru malah nggak baik nggak ya. baik. Ini suami masih kerja ini? Masih kerja. malah bekerja di Bekasi, dia malah sengaja kerja di Bekasi itu hanya untuk selingkuhannya. Maksudnya? Dekat selingkuhannya. Dekat selingkuhannya. Selingkuhannya kerja di sana. Ini Bu Evi bisa ngomong selingkuhan memang punya bukti kalau dia berselingkuh? Waktu itu saya pernah mempergoki suami saya lagi selingkuh di rumah kakak ipar. Di rumah kakak ipar? Iya. Berarti kakak ipar ada kemungkinan tahu? Iya tahu, tapi pas saya nanya dia nutup-nutupin. Nutup-nutupin.
Kalau aku telepon Mas Tony, pasti nggak mau diangkat. Aku tuh yakin banget dia tuh bohongin aku. Apa jangan-jangan dia tuh di rumah Kalita? Iya, dia di rumah Kalita, pasti sama perempuan itu. Mendingan aku kesana aja sekarang. Sayang, kamu hari ini cantik banget. Kasih, Mas, kapan nikahin aku? Tenang aja sayang, pasti kok. Cepatnya ya. Astagfirullahaladzim, Mas Tony. Ternyata bener ya dugaan aku kalau kamu tuh cuma alasan aja kerja. Tapi ternyata kamu ketemu sama perempuan ini. Dasar gila ya kamu, Mas ya. Bisa-bisanya kamu ajak perempuan lain ke rumah kakak kamu sendiri. Happy, lo ngapain sih kesini? Mas, aku tuh gak bisa dibohongin. Dan kamu, perempuan, kamu siapa? Ha? Asal kamu tahu ya, dia ini suami saya. Saya ini pacarnya Mas Tony, Mbak. Pacar kamu bilang, mau aja ya, kamu pacaran dengan suami orang. Mas Tony ini lebih sayang saya daripada Mbak. Jangan mimpi deh kamu ya. Sudah. Happy, mendingan lo pergi dari sini. Tony, kenapa harus aku yang kamu usir, Mas? Harusnya dia. Kalau gue bilang pergi, ya pergi. Atau gue yang pergi dari sini. Ayo sayang, kita pergi. Mas Tony. Ya Allah, ini udah makin jauh nih Pak Ustadz nih. Iya. Keluarganya dari suaminya justru malah melindungi perilaku suaminya yang kurang baik nih Pak Ustadz. Jadi ada beberapa pelanggaran kalau kita dari tuntunan agama tadi. Yang pertama tadi sudah berkurang tanggung jawabnya pada keluarga. Pendidikan pada istri dan kepada anak-anak, pembinaan anaknya tidak ada. Yang ketiga memberi nafkah, tanggung jawab sebagai seorang suami berkurang. Yang sekarang ini adalah malah justru melakukan yang sebelumnya tadi kan melakukan maksiat apa? Maksiat itu adalah dia melanggar aturan Allah, tidak sholat, tidak ngaji dan seterusnya. Ini ditambah lagi kemaksiatan yang lebih dahsyat lagi, berselingkuh. Itu yang pertama adalah bermungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah melakukan khiyana zaujiyah, melakukan pengkhianatan hubungan suami istri dia sama Mbak Evi. Jadi ini adalah masuk dalam kategori perbuatan dosa karena itu adalah masuk dalam perzinaan. Syaratnya satu Mbak Evi ya. Mbak Evi punya bukti dan Mbak Evi bisa membuktikan. Tapi kalau berdasarkan dugaan, asumsi maka tidak dibolehkan. Ketika kita mengasumsikan duga kenapa suami nggak pulang, jangan-jangan wah ini pasti. Nah itu berarti kita menanamkan dosa dalam kehidupan kita, maka tidak boleh. Tapi kalau kita menyaksikan sendiri atau sokip teman kepercayaan kita menyaksikan dan ada tidak hanya satu orang, paling tidak 2-4 saksi itu bisa dihadirkan, maka berarti betul dia telah melakukan kemungkaran yang disebut dengan khiyana zaujiyah, pengkhianatan hubungan apa itu ikatan suci suami istri dengan cara dia melakukan selingkuh, dan ini adalah dosa besar. Pak Ustadz, dari perlakuan kasar suaminya dan lain sebagainya itu ada kaitannya nggak Pak Ustadz? Apa yang Bu Evi lakukan ini dengan menikah diam-diam tanpa ada pengetahuan orang tuanya, pengaruhnya nggak Pak Ustadz? Atau memang ini cuma cobaan aja untuk Bu Evi? Jadi begini, yang pertama ada satu hal tadi yang Mbak Evi tidak teliti. Jadi orang mau menikah itu kan mesti harus dilihat kalau dalam tradisi Jawa kan bobot, bebet, bibitnya itu kan. Bibitnya ini siapa? Itu artinya adalah ada nggak garis keturunan orang baik atau apa gitu kan. Ini bagaimana ini lingkungannya kan begitu kan. Tanpa tadi karena Mbak Evi sudah berkeyakinan wah dia pasti baik, akhirnya kemudian di sini. Inilah pentingnya. Pada zaman Umar bin Khattab ada salah seorang yang mengadu kepada Khalifah Amirul Mukminin. Dia yang menikah kemudian Khalifah merintahkan ungdura, lihat dia. Apa mana lihat? Lihat dia itu tidak semata-mata lihat lahiriahnya, tapi lihat dia dan lihat keluarganya. Jadi kalau kira-kira dengan keadaan keluarga seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kan begitu kan? Nah, tapi ini kan sudah terjadi, maka kemudian ini. Tapi kemudian tentang pernikahan diam-diam tadi, mungkin karena Mbak Evi merasa ada perbedaan agama. Para pemirsa sekalian, sekalipun berbeda agama, seharusnya memang sekurang-kurangnya adalah memberitahu. Pemberitahuan kepada orang tua bahwa dia mau menikah. Kalau misalkan tidak menyetujui, baru mengambil keputusan. Karena sudah berbeda agama dan agama membolehkan tadi itu. Aspek di sana. Tapi yang ketiga, satu hal yang kita sarankan Mbak Evi, kalau ini masih misalkan ingin terus melanjutkan dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya, maka bermunajatlah di malam hari, beribadah pada Allah, minta petunjuk, mudah-mudahan suaminya Allah kembalikan menuju pada jalan yang baik. Allah berikan pintu hidayah pada dia. Yang kedua, Mbak Evi juga perlu mengupgrade kemampuan pemahaman agama dengan cara apa? Kalau ada pengajar datanglah ke Ustadz. Bertanyalah. Saya sering menjumpai seperti itu Mbak Evi.
Jadi setelah pengajian ada jamaah, Ustaz, kami ingin konsultasi. Ternyata seperti Mbak Evi mu'alaf, ya kita jelaskan. Iya. Oke. Nah, Mbak Evi, saya dengar katanya juga Mbak Evi sempat stres berat ya, tahu suami selingkuh. Ya itu sungguhnya sekali, 2 kali atau lebih banyak lagi? Waktu itu saya setelah nikah itu kejujuran baru muncul. Ternyata suami saya udah nikah. Tapi Udah nikah terus dicerain sama istrinya karena dia kerjanya cuma mabok-mabokan. Terus pas selang seminggu kemudian dia baru jujur lagi kalau dia itu pernah sama cewek 8 tahun. 8 tahun Iya. tinggal bersama tanpa Iya. ikatan, mohon maaf, dengan cewek yang dengan wanita yang kurang benar ya. Setelah itu baru nikah sama saya. Itu pun kejujuran pas saya setelah nikah 1 minggu. Nah di situ Mbak Evi stres, Iya, katanya saya stres. dengar mau bunuh diri, betul? Iya. Setelah itu juga karena saya kerja bantu orang jualan, ada orang yang mau fitnah saya. Terus orang yang saya bantu itu sekarang nggak percaya lagi sama saya. Ini lumayan berat juga nih coba untuk Mbak Evi Iya. nih, Pak Ustadz. Kejujuran itu dia ternyata mendapatkan banyak fakta kalau suaminya ini di luar dugaan lah. Dia merasa suami mungkin orang benar, tapi ternyata sempat kumpul-kumpul selama 8 tahun nih Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya sangat sedih dan prihatin Evi ya. Iya. Mbak Evi dikala sudah memilih keyakinan yang benar dan lurus ini, kemudian tiba-tiba mendapati ujian yang luar biasa. Ternyata Allah pertemukan dengan calon suami yang kemudian menjadi suaminya, ternyata latar belakangnya sangat buruk. Inilah yang kemudian jadi dapat kita pahami Mbak Evi, kenapa kemudian setelah pernikahan tidak ada pengajaran, sebenarnya jangan kan mengajarkan dirinya sendiri aja nggak sanggup kok gitu. Iya. Karena background sudah hitam tadi itu kan kira-kira begitulah. Harusnya kan ketika gemeri dia akan tumbuh, tapi itu kan tidak terjadi gitu loh. Jadi kan karena ini sudah terjadi menjadi dalam kehidupan rumah tangga, mungkin ya bagaimana menata ke depannya. Iya. Ditata, suaminya masih mau nggak untuk menuju pada jalan kebaikan. Kalau tidak mau ke jalan kebaikan, ya dirapat, dirundingkan apa ini langkah berikutnya. Karena masih punya anak. Kalau masih ada itikat baik, ada jalan yang lebih baik, ini yang saya kira lebih mulia, tuntunlah menuju pada jalan yang lebih baik. Itu adalah harapan. Sebab kalau tadi perangnya apalagi sampai kumpul-kumpul itu kan sudah pelanggarannya luar biasa. Karena itulah ketika sudah menikah pun mengulang lagi karena perangnya buruk, nggak ada pemahaman agama, kemudian berlaku kasar. Karena apalagi ada mabuk-mabukan. Jadi orang yang sudah memulai dengan pernah minum mabukan, itu adalah pintu kunci dari segala kunci kejahatan itu kan dimulai dari minuman keras tadi itu. Akibatnya apa? Mukul dengan istri dan lain-lainnya, nendang tadi saudara, udah nggak ingat lagi karena kemungkaran sudah akumulasi bersarang di dalam pikiran dia karena sudah berani melakukan tadi itu. Jadi kalau menurut advice kita, nasihat kita, dirunding dengan baik, saling membuka diri, kemudian bermunajat pada Allah, menata langkah ini supaya kehidupan ini tidak terus tenggelam di dalam kehidupan yang ini. Sebab Mbak Evi tadi mengalami depresi, tentu Allah mencela orang-orang yang kemudian berputus asa, kemudian sampai melakukan bunuh diri. Tetapi kita juga bisa memahami dalam mana apa? Orang sudah terjerembab dalam kasus berat dan nggak tahu jalan keluar, maka biasanya buntu, maka kemudian jalan pintas dilakukan. Nah inilah saya kira kenapa orang misalkan ada qaulul hukama mengajarkan berkumpullah dengan orang soleh, berkumpullah dengan orang baik supaya apa? Bisa berkomunikasi. Ketika ada satu melenceng, maka orang baik ini mengingatkan. Itulah pentingnya persahabatan, pertemanan, bergaul dengan orang-orang baik. Oke, Pak Ustadz, mungkin Bu Evi ketika dapat masalah banyak dia memutuskan untuk bunuh diri tapi tidak jadi. Ya, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, untuk kedepannya lagi nih, Bu Evi, apa yang harus Bu Evi lakukan nih biar dia tetap bisa menghadapi masalah ini? Apalagi Bu Evi mungkin agamanya masih kurang karena nggak dibimbing sama suaminya. Nah, apa yang harus Bu Evi lakukan nih, Pak Ustadz? Yang dilakukan yang pertama gini Mbak Evi ya, mungkin Bu Evi ini ada di sana ada masjid atau musola atau ada ustadz, saya kira cobalah minta bimbingan. Pertama untuk meningkatkan pemahaman keagamaan. Karena siapa tahu dari sana juga membangun pintu silaturahim. Kemudian orang menimbulkan simpati, empati pada Mbak Evi, kemudian ditunjukkan Mbak Evi, udah bantu misalnya ini kerja di sini atau apalagi kita jadi distributor atau apa. Itulah saya kira pintu kebaikan.
Dan di Jakarta ini sekali lagi banyak masjid-masjid yang dengan senang hati melakukan pembinaan dan itulah Bang. Yang kedua, saya kira Mbak Evi, mohon maaf, masih rutin dan rajin sholat kan? Alhamdulillah. Ya, sholatnya dijaga 5 waktu dan jangan putus-putus rahmat pengharapan pada Allah. Angkat tangannya memohon hidayah pada Allah, memohon pertolongannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu. Yang ketiga, Mbak Evi bisa curhat kepada Allah. Ya Allah, aku telah memutuskan mengikuti jalan agamamu. Mudahkanlah hidupku, ringankanlah ujian kehidupanku, berikanlah hidayah kepada suamiku, dan bimbinglah aku dan anak-anakku. Mudah-mudahan kelak juga akan menjadi zuriya yang solihah anak-anak kami. Jadi Mbak Evi masih punya investasi yang bagus, yang berharga, yaitu 2 anak ini. Inilah yang diselamatkan untuk jangka panjang, karena nanti inilah yang akan membantu kehidupan Mbak Evi tidak hanya di dunia tapi nanti hingga akhirat. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya dan mudah-mudahan Mbak Evi bisa segera amalkan karena saya berharap Mbak Evi tetap istiqomah sama keislamannya dan juga bisa membawa suaminya kembali ke jalan yang benar. Saya berharap itu sih tetap harmonis, itu yang paling penting. Terima kasih Mbak Evi sudah cerita ke kita, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi pemirsa di rumah. Baik pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.